Anyway, gimana hari lu? Diulang lagi. Ya, kita mulai saja kalau begitu, bapak-bapak. By the way, sebelum ini tuh gue ketiduran, jadi kalau powernya agak kurang, mohon dibantu ya. Siap. Ya sudah, kita mulai saja. Jadi pemirsa sekalian, malam ini kita akan bahas soal, nggak tahu judulnya belum fix ini ya, tapi kurang lebih sih kita mau ngebahas sosmed era zaman sekarang dari kacamata kita yang main sosmed dari 2000-an. Kayaknya kita yang pertama kali main sosmed itu kan generasi kita ya harusnya. Generasi yang awalnya mainan sosmed dari eranya di lokal ada Kaskus, terus Friendster, Facebook dan lain-lain. Cafe Gaul. Nah, Ya, kalau Facebook itu adalah reinkarnasi, maksudnya evolusinya Friendster. dari si Friendster. Kalau Twitter itu kan zaman itu tuh ada memang model-model yang mirip-mirip kayak Twitter, cuma yang survive Twitter kan ada apa sih dulu tuh ada Plurk. kalau nggak salah ada dua lagi. Ya, ada Plurk, ada Plurk. yang konsepnya aneh-aneh gitulah. Gue pernah coba dan lupa, berarti kurang menarik. Nah, Twitter ini gue malah nggak tahu. lumayan gitu. Twitter ini lumayan tuh rame kan. Sempet hilang. Bukan hilang sih, sempat turun. Sempat ngilang itu di awal 2010 sampai 2016-an ya, kalau nggak salah ya. Lu kan pelaku Twitter banget tuh, San. Kira-kira gitu nggak? Nggak, 2010 malah Masih? malah lagi kenceng-kencengnya. Gue rasa tuh agak turunnya dari 2015-an gitu deh, kalau nggak salah ya. 2015-2016 tuh agak turun gitu sampai nggak tahu nih, mungkin karena Pilpres tuh kapan sih, 2000 berapa sih? Betul, gue ingetnya tuh bahkan sebelum Pilpres, bahkan Pilkada tuh dia udah mulai ramai. Pilkada, iya betul. Gitu. Jadi kayaknya, dipakai sama politikus justru. Politikus. Kayaknya juga ini deh, waktu itu behaviornya orang atau interestnya orang itu semenjak munculnya Instagram, terus kita punya pet pada zaman itu orang jadi kayak mulai pengennya nge-share. Maksudnya kalau Twitter itu kan teksnya kan, nggak semua orang mungkin bisa tulis yang baik dan benar gitu, yang menarik. Nah, ada orang yang suka sharing-sharing fotonya gitu. Nah, itu kan dilakukan di Facebook sebetulnya. Cuma ada Instagram dan pet yang lebih intim, pet itu kan. Jadi orang tuh lebih fokus ke sana gitu. Apalagi Instagram itu udah ada filter-filter yang nggak biasa gitu waktu itu muncul kan. Ya itu kayaknya mulai tuh shifting ke sana. Nah, balik ke Twitter dulu nih sebelum kita ke Instagram. Yang lucu yang gue lihat ya pas comebacknya Twitter itu, gue tuh kayak jadi generasi yang ngelihat ada hilang update gitu, jadi kudet gue nya gitu. Karena dulu kan kita udah banyak istilah ya di awal-awal Twitter, terus sekarang tuh kayaknya diganti semua gitu sama generasi yang pakai Twitter zaman sekarang gitu. Kayak dulu kita kan sesimpel yang follow lu namanya apa sih, follower gitu kan. Kalau sekarang kan ada mutualan, terus orang yang nulis tweet awalnya itu sender gitu, jadi akhirnya dipanggil ender gitu kan. Betul. Ender itu tuh dari situ. Iya. Ender itu sender kan, lo baru tahu kan? Yoi, sender. Jadi kalau udah capek lo sender di bahu yang makan. Bener. Jadi sekarang itu mainnya dia base-basean gitu. Ada base-nya. Ada perkumpulan ya? Gitu. Fest ya. Kayak man fest gitu kan, mention fest gitu kan. Terus kalau lo pengen dikasih feedback rame-rame, lo pakai kode tanya RL atau tanya rel. Yang gue sampai sekarang belum terlalu yakin sih itu apa. Tapi intinya dia langsung masuk ke base gitu, terus banyak yang nimbrungin gitu-gitu. Itu di apa ya, di sekeliling lo ngaruh nggak San perubahan istilah kayak gitu? Karena yang gue follow dan circle gue seumuran sama gue rata-rata ya, itu nggak terlalu ada sih, tapi karena gue memang ngikutinnya juga karena pop culture dan lain-lain, dan semua orang yang
men-tweet itu sekarang lebih mudah daripada gue rata-rata gitu. Rata-rata juga fast-fastan itu banyak gitu. Malah yang kayak tipe-tipe yang adalah yang apa orang yang pengen ngeliatin kalau dia snowflake gitu, kayak yang apa cuma gue yang gitu tuh. Apa cuma gue lagi, yang gitu. Itu lagi pansos juga sih sebenarnya. Makanya gue merasa Twitter dulu sama sekarang gue lebih berhati-hati sih, karena satu banyak banget yang bisa nyerang gue dari manapun gitu ya. Kalau dulu kayak lu ngomong apa aja gitu, karena yang follow-followan juga lu kenal kali ya. Terus yang nggak kenal pun kayak santai gitu. Makanya bisa banyak terjadi sesuatu, entah pergerakan, entah event dari sana. Dulu kan kayak anjing gombal lah, kayak hashtag apalah Vincent sama Desa dulu tuh Radio Galau, Sawit Yowit gitu kan. Sawit Yowit. Makanya dulu 10 awal-awal Twitter kan senangnya karena itu kan, karena rame, karena lu nggak ada yang kayak artis sama orang biasa tuh kayak nggak ada batasan, lu bisa langsung interaksi gitu. Dulu kan harus ini kan artis kan kalau mau diikuti kegiatanku di itu 0809 berapa itu yang nomor 8 premium itu dulu banyak banget itu. Itu kan semenjak Twitter kan tuh udah nggak ada itu, terus semua artis juga gue bisa follow siapapun. Batasannya akhirnya jadi kepotong ya, gara-gara kita ngerasa kayak nggak ada dinding gitu. Cuman kalau lo nih, lo dulu ada perbedaan nggak sih siapa yang dulu lo follow dengan sekarang, terus topik yang lo cari di Twitter gitu-gitu ada bedanya nggak? Apa lo cuman ngikutin akun-akun berita doang kayak om pada dasarnya? Sebetulnya yang gue lihat di Twitter sekarang adalah yang gue follow dari awal. Maksudnya dari gue dulu sering-seringnya ngefollow orang di Twitter lah gitu. Kayaknya nggak banyak. Maksudnya gue nggak tahu banyak si apa sebutannya seleb tweet baru. Seleb gitu. tweet. Iya. Nah, banyak juga akun-akun yang sebetulnya gue follow dulu itu udah nggak aktif lagi sekarang. Jadi kayak kalau akun dulu tuh gue suka ini follow zaman dulu itu adalah dulu tuh rame quotes film. Jadi ada akun Twitter yang best quotes jadi movie itu quote diambil gitu ya. Movie quotes gitu. Kalau lo pengen dinotis sama gebetan lo nge-RT itu gitu, retweet. Kadang-kadang itu dialog dari si film itu atau quotes itu ada represent hati lo atau apa gitu kan. Mancingnya situ. Nah itu termasuk yang kayak gue follow juga tuh Radio Galau, terus Anjing Gombal, lagi gitu-gitulah buat lucu-lucuan. Jadi banyak yang gue follow justru ya yang akun-akun yang lucu sih. Gofar Hilman kan juga dulu pergi jauh ya. Jauh itu kan tweet yang Sarung itu ya. Sarung itu juga di Twitter kan, bukan di Instagram. Ya banyak kan yang gitu-gitu sih yang gue follow. Itu akun-akun kayak gitu kan lo follow karena lo sebenarnya nyari bahan buat lo bisa interaksi sama teman beneran lo in real life yang punya akun di Twitter gitu nggak sebenarnya? Enggak sih, sebetulnya enggak juga. Itu gue follow sama aja kayak gue follow Instagram dan lain-lain ya, nyari buat hiburan aja sih gitu. Gue nggak follow berita kalau di Twitter tuh. Oh buat ini maksudnya gini, sharing ke lo punya interaksi dengan teman beneran lo in real life nggak di Twitter dari dulu? Ya teman-teman gue kayak misalnya selain gue sama Sani ya. Itu kayak gimana lagi ke kita doang dua. Kalau kita doang mah nggak hitungan. Maksudnya yang kenalan di Twitter gitu. Ya jadi orang lu follow di Twitter terus ketemu in real life terus jadi teman gitu. Enggak. Ya Bim. Ya kurang lebih kayak gitu. Karena gini, kalau sekarang itu kayaknya anak zaman sekarang ya, mungkin nggak semua gitu, tapi trennya gini, lo nggak nyari real person di real life, tapi lo justru nyari orang yang menarik di Twitter, lo nggak terlalu peduli itu siapa,
baru pada akhirnya lo cari real life-nya kayak gimana sih? Karena di Twitter zaman sekarang itu banyak akun alter istilahnya. Ya. Ya kan, alter atau alternatif ya? Alternatif. Itu alter ego. Alter ego, iya. Alternatif dong, ini dong agak keras berarti ya. Iya, rock alternatif Rock ya. alternatif. Itu gimana tuh San? Kalau menurut lo, ngaruh nggak ke cara lo bermain Twitter zaman sekarang sama dulu? Iya ngaruh. Kalau dulu, tapi entah kenapa ya, kalau mungkin hampir 60-70% temen gue sekarang, gue kenal dari Twitter. Jadi dulu kayak sebutlah kayak Panji, Radit gitu-gitu ya, Rian gitu-gitu. Itu interaksi pertama dari Twitter. Terus ada satu momen project bareng gitu. Nah itu juga project gue banyak banget tuh project dapat dari Twitter, dan akhirnya lanjut sampai sekarang temenan gitu banyak banget gitu ya. Panji salah satunya. Terus apa lagi ya? Tapi sekarang sih benar sih, sekarang gue agak berhati-hati dengan memfollow orang dan ngeliatin dulu, karena kadang-kadang kalau follow terus tiba-tiba yang lah begini orangnya gitu, atau alter account, terus ngomongin apa gitu, terus ternyata dia ada follow lah ternyata begini gitu. Jadi gue agak hold back, seperti nggak kayak dulu lagi untuk approach-nya. Jadi ya plus kayak emang kalau udah umur segini kan katanya pertemanan makin menciut ya. Jadi mulai gue sortir lagi gitu ya. Oh ini gitu. Jadi kayak tapi emang berpengaruh sih, beda zaman ya 10 tahun Bim. Dari 2010 ya, pasti 2011 perkembangannya kan, pasti patah juga sih, beda banget sama kita dulu gitu. Apalagi yang menurut lo cara mainnya beda di Twitter zaman sekarang? Nah ini kayaknya yang dialami Sani zaman dulu itu mungkin nggak sih terjadi di zaman sekarang. Kayaknya Twitter zaman sekarang itu nggak. Kalau zaman dulu tuh kayak kemungkinannya lo akan jadi temen di real life itu terjadi gitu. Tapi kalau zaman sekarang itu mungkin karena juga usernya udah banyak, followernya juga semakin banyak, kemungkinan untuk lo berkenalan dengan even kayak di mention aja gitu, lo harus bikin sensasi dulu gitu. Lo harus kayak ibaratnya kalau sekarang panjat sosial lah gitu. Ketika lo mau dinotis sama siapa, Awkarin misalnya, lo harus bikin dulu bikin masalah lah ya intinya ya. Bikin masalah bikin dulu drama. Sama dia, bikin drama. Sekarang tuh banyak kan yang gue lihat itu Twitter itu kebanyakan dramanya. Jadi kayak kalau gue kan follower following gue kan nggak nambah dari zaman gue dari awal gue ini, yang gue follow maksudnya nggak nambah gitu. Jadi ya kadang-kadang itu sekarang tuh ada yang suka nge-retweet gitu kan, dan yang di-retweet itu adalah ya kayak kemarin lah, pramugari dan pramugara selingkuh. Apaan tuh? Yang rame di ada yang akhirnya dipecat kan. Iya. Itu kan istrinya lagi hamil itu, Bo. Jadi akun gosip gini gitu. Iya. Nah itu tuh gue taunya, gue lihat itu kan di Instagram ya gitu. Karena gue follow akun, nanti mungkin ke Instagram kita bisa ngomong lebih jauh ya. Karena gue follow suatu akun yang ngepost itu. Nah di Twitter itu ada yang nge-retweet itu, sama ada yang kayak sosok ngebahas tentang situasi itu, terus abis itu banyak tuh thread-nya jadinya kan. Ya jadi yang suka muncul di timeline gua itu lebih sering yang kayak gitu sekarang, orang nge-retweet suatu masalah, yaitu perselingkuhan lah, atau misalnya sekarang politik lah gitu kan. Politik gubernur yang di sana, gubernur yang di sini, kayak gitu-gitu loh. Itu yang banyak selalu muncul. Justru yang kayak zamannya Sani dulu itu yang ya mungkin jokes kecil masih ada ya gitu ya. Tapi lebih banyak justru yang rame-ramean kayak gitu, drama-drama gitu ya. Drama gitu, iya. Nah, itu apa, jadi menurut gue
jadi bikin Twitter jadi semakin toksik juga sih nggak sih, gara-gara algoritma dan fitur baru Twitter itu yang Eh, siapapun yang retweet jadi followernya jadi lihat juga gitu. iya, Kalau dulu iya, kan gitu juga sih, cuman nggak kayak sekarang lo nge-like aja kelihatan gitu kelihatan, sama kelihatan. follower lo kan. Nah jadinya yang kita follow tadinya yang seru-seru gitu ya, malah di timeline kita tuh yang keluar tuh yang toksik-toksik yang disukain Mm-mm. sama orang lain di sekeliling kita gitu. Iya, dan sekarang Iya. Twitter tuh nggak langsung begitu lu scroll buka gitu nggak langsung timeline yang lu follow dan ini gitu terus ada ada timeline yang berapa jam sebelum gitu jadi kayak Iya. bukan news stream Ya, gitu dan kadang bener sih lu kata lu sosial media terutama Twitter itu jadi biang toksik menurut gue ya biang toksik yang paling toksik di antara yang lain karena ya itu orang bisa dengan bebas berpendapat dan nggak ada kontrol gitu kan betul. kadang-kadang juga gue bikin apa namanya menjauh dari Twitter lu paling 2-3 hari gitu makanya kadang-kadang Detox dulu ya. detox dulu nah itu katanya detox Iya. dulu gitu supaya ya udah nih gitu apalagi kalau yang rame-rame kayak ya macam-macam awal-awal COVID gitu kan semua berita kan tentang Betul. apa gitu awal-awal ini juga awal minggu ini juga kayak anjir gitu kan ya serem aja gitu kayak berita duka dan naik terus dan lain-lain itu kayak daripada gue gila gitu kan ya udah gue hapus dulu atau gue itu karena gue punya beberapa akun gue handle beberapa akun salah satunya akun film jadi Lu gue fokus ke mainannya di situ sana. gue fokus ke sana Ya, jadi gue bikin biar lebih meme netral ya. gue bikin meme Hmm. gue post-post berita-berita film gitu jadi lebih enak sih gue gitu ada pelariannya lah gue. Nah ini juga yang gue rasakan sekarang ya dibandingkan dulu gue bermain Twitter ya. Walaupun kan gue nggak heavy banget ya. Gue cuma sebagai pembaca. Sekarang itu ya tadi kayak Sani bilang kalau untuk even lu mau nge-like aja atau nge-love postingan orang itu tuh gue akan berpikir ini kan nanti akan muncul di timeline-nya orang yang follow gue gitu Iya. kan. Jadi lo mikir ya, nge-like aja lo mikir gitu. Iya. Kadang ada tuh yang lucu tapi jorok gitu kan. Jorok-jorok lucu kan kadang ada tuh yang kayak gitu. Gue pengen komen misalnya atau gue pengen apa itu kan akan muncul di yang betul. gak berkepentingan gitu kan. Iya. Dan ya let's say misalnya gue jadi presiden gitu nanti suatu saat nanti itu kan banyak juga kan yang kayak traceback Twitter orang ya kan kayak Ardhito Pramono aja tuh Twitter dari tahun 2000 berapa zaman dia masih ABG banyak di Australia. Cancel culture tuh ini apa namanya serem sekarang ditarik. gara-gara itu. Iya. Tapi yang menarik juga di Twitter adalah gue masih sering memantau Twitter tiap pagi di trendingnya. Jadi at least gue tahu nih yang terjadi di negara ini dan di dunia itu lagi ada apa nih? Yang penting. Iya, ya kan? Satu yang nggak berubah mungkin itu ya, yang berguna gitu. Tapi rata-rata trending pun sekarang bisa ini sih dimainin bisa sih ya. Jadi apalagi buat yang di atas sana gitu kan udah tahu cara menggunakan sosial media untuk menggiring gitu kan jadi kayak hari ini kan rame kalau misalnya lo lihat betul trending yang pertama itu kan rame. Iya. Tapi kebaca kalau misalnya ya kalau gue ngeliat nih tiba-tiba ada nama artis si siapa gitu. Oh ini pasti sedang berkasus. Ternyata benar. Tapi kalau ada yang turunkan ini bubar. Iya, itu booster. Goreng lah gitu. Iya. Ya, kalau yang mungkin bisa bedain sih udah bisa paham, cuman masalahnya kan gitu ya. Ada yang baru-baru main, ada yang belum terlalu dewasa. Akhirnya jadi kepengaruh banget dan itu akhirnya jadi bikin polarisasi di masyarakat kita tambah parah gitu. Jadinya bukan toksik lagi, bahkan cenderung berbahaya gitu. Kita pindah deh platform, kita ke Instagram. Nah Instagram ini kalau menurut gue nggak terlalu seserius Twitter, meskipun nggak kalah toksik juga. Sekarang ya sosial media apa sih yang nggak toksik gitu ya, karena kan semuanya pasti diarahkan untuk itu gitu. Nah cuman
apa perbedaan antara zaman kita dulu waktu baru-baru main Instagram? Zaman kita dulu tuh awal kita akses Instagram kapan sih? 2010-an ya, kalau nggak salah ya. Cuman dulu tuh Instagram belum kebentuk, menurut gue ya, belum kebentuk culture-nya ketika yang make baru anak-anak iPhone. Ketika dia terbuka platformnya buat Android, baru udah tuh gitu, bener-bener culture-nya kebuka gitu. Gitu. Nah dulu itu murni belum kayak sekarang juga, emang masih murni lo berbagi foto dengan format kotak dengan filter yang baru ada di Instagram waktu itu, belum ada di Pet, belum ada di Facebook, di apalagi di Snapchat itu belum ada gitu, baru di Instagram doang. Sementara sekarang itu apalagi baru-baru ini ya, gara-gara platform video yang lain, jadi akhirnya secara resmi pun mereka ngomongin ini udah bukan buat fotografer lagi gitu. Nah, pertanyaan gue adalah sekarang lo masih ada di fase mana nih? Sudah mulai menggunakan Instagram sebagai platform video seperti YouTube dan yang lain gitu, yang fokus di video, atau lo masih bertahan kayak gue contohnya? Fit gue itu masih gue tata rapi, itu apa konsep-konsep foto gue, apa namanya ilustrasi gue gitu. Kalau gue mau nyampah, gue cuman main di apa Instagram Stories doang. Nah, lo berdua gimana? Kalau gue dari awal emang bukan tipe orang yang merhatiin fit ya, kayak yang harus 3 jejer pas gitu. Terus udah itu enggak. Terus dan memang saat gue lagi getol-getolnya moto juga kayaknya nggak terlalu banyak. Nggak di Instagram. Kemarin dari Vian dan lain-lain. Terus Instagram justru memang karena gue kerjaannya emang video ya, dan banyak konten gue yang video ya, memang dari awal mostly video gitu yang gue bikin atau yang gue post di situ gitu, dengan apa namanya ya, dengan keterbatasan waktu itu ya, karena kan dulu tuh belum ada IGTV, belum ada story gitu kan ya. Itu juga gue juga sempat beberapa kali kayak bikin video pendek review gitu-gitu. Itu juga di Instagram gue coba. Memang tractionnya nggak mungkin dulu belum, memang algoritmanya juga lebih mengutamakan foto daripada video ya. Jadi tractionnya juga nggak terlalu gimana gitu. Terus promonya juga dulu walaupun belum harus di boost, ya memang mereka lebih mengutamakan foto yang lebih diutamakan sama mereka. Jadi kayaknya tapi emang gue senang Instagram karena itu sih, karena kesimpulannya dan enak aja gitu ngelihat ininya sih, ngelihat footage atau feednya di lebih rapi ya, lebih rapi. Emang kayak galeri sih ya dari dulu ya. Lu gimana Rik? Dari zaman dulu sama sekarang bedanya di mana? Bedanya zaman dulu itu gue tuh Instagram itu kan gue ngikutin ya trennya pada saat itu lagi apa ya, kayak dulu kan dulu itu postingannya, dan gue adalah pengguna Android gitu, jadi gue masuk ke Instagramnya telat. Even kayak waktu gue lihat Instagram sudah ada di iPhone dan ada filternya. Nah di Android itu belum ada Instagram, tapi ada aplikasi namanya Pixomatic kalau nggak salah gitu, yang bisa punya filter yang mirip Instagram gitu. Itu doang. Jadi gue nge-savein gambar-gambar, foto-foto apa yang udah gue retouch gitu kan, tapi nggak bisa di-post karena nggak ada Instagram. Jadi waktu Instagramnya itu ada, ya foto-foto itu yang gue upload tuh, yang foto udah gue simpen. Nah, kayaknya kalau sekarang gue tipe orang yang mungkin sama kayak kebanyakan orang pengguna Instagram sekarang. Mungkin gue lebih aktifnya adalah di story, bukan di post. Lo bisa jadi sehari itu buka story doang ya, mungkin nggak ngelihat feed lagi gitu. Betul. Nah kalau feed ya gue ngelihatnya timelinenya aja lah kadang. Cuma ketika ada orang yang gue follow, ada di story, dia nge-post story, gue akan ya udah scroll story-nya gitu, dan gue lupa. Iya. Malah ada kebiasaan sekarang orang abis nge-post itu ditaruh di story, tapi nggak bakal di tap anyway sama orang kayak nggak peduli gitu, tetap aja story next-nya gitu nggak sih? Iya.
Dan story itu kan bisa macem-macem ya. Tapi kayak sekarang itu kan orang story ya, maksudnya kreativitas orang beda. Terus nggak semua orang bisa bikin story bagus. Ada selebgram nih ngeposting PP endorse gitu. Tapi videonya adalah Nagita Slavina lagi promosiin produk. Kadang-kadang suka kayak gitu kan. Suka main post-post sampah aja gitu loh, sampai kecil-kecil. Kadang-kadang kayak gitu gue langsung skip aja gitu. Nah, ini gue jadi kepikiran. Pengguna Twitter tuh ngotot bahwa mereka itu lebih intelligence daripada pengguna Instagram. Ya kan? Jadi kayak sesimpel, wah ini jokes Instagram banget nih, nggak masuk di Instagram, lo mendingan balik lagi deh ke IG gitu. Karena lo di Twitter lo nggak lucu. Di Twitter lo kudu ngasah otak lo supaya lucunya itu tuh terdengar pintar gitu. Itu dan itu menambah ke rungsingan ketoksikan dunia sosmed sih kalau menurut gue. Maksudnya ya elah gue main Instagram cuma pengen ngelihat gambar gitu, pengen ngelihat sesuatu yang lucu, gambar, video atau apalah gitu. Sementara kalau Twitter gue nyari info, sesimpel gitu. Tapi buat akun-akun anak muda zaman sekarang tertentu ya, itu jadi kayak semacam unjuk diri yang nggak mau disama-samain akhirnya gitu. Nah itu tadi yang gue tanya di depan, Ri, apa ada orang asing yang jadinya lo merasa lebih dekat daripada orang di real life yang lo kenal, lo jadi merasa asing gitu loh di Twitter gitu. Apalagi zaman sekarang ya, Twitter itu penamaan dirinya sendiri menurut gue udah kayak trennya Facebook di awal-awal ketika generasi kita baru banyak yang married, punya anak gitu ya. Di Facebook tuh banyak yang namanya akhirnya diganti, terutama cewek-cewek gitu. Tapi sebelum punya anak, bahkan pas pacaran gitu ya. Misalnya Ari pacaran sama siapa yang boleh gue sebut, Ri? Yang depannya sebut saja Mawar lah ya. Sebut saja Mawar gitu. Misalnya Ari dan Mawar gitu. Jadi Ari ini akan mengganti namanya menjadi Arinya Mawar. Sempat kan tuh di Facebook gitu kan. Mawarnya Ari gitu, ya kan? Sempat gitu kan. Nah, itu ketika punya anak, akhirnya pakai nama anaknya gitu. Kayak misalnya nama anaknya siapa? Jason Momoa gitu ya nama anaknya. Jadi kayak jadi ibunya namanya Jason jadi Momoa gitu ya. Iya, bapaknya Jason Momoa gitu, bundanya Jason. Nah, gitu kan. Itu jadi bikin gue bingung. Ini Jason siapa gitu? Gue nggak punya temen Jason namanya gitu. Nah, di Twitter sekarang lucunya, misalnya nih ya, sekarang lagi menggalakkan vaksin gitu. Nanti ada tuh orang yang nama, karena kan dia bisa dua ya, nama status sama nama akun gitu kan. Sementara nama akun lo itu nggak keluar di feed gitu kan, yang keluar kan nama statusnya itu. Dan nama statusnya tuh aneh-aneh. Jadi kayak penyuka kucing atau kamu udah divaksin atau belum gitu kan. Kita kan jadi bingung, ini siapa yang gue follow gitu. Banyak lagi mana gitu. Iya banyak, hampir semua gue gitu. Sementara gue bersikukuh gitu, nama gue sama nama akun gue tuh mesti sama gitu, biar gue nggak bingungin orang gitu. Ya menunjukkan gue semakin om sebenarnya. Benar-benar ada ayo vaksin, itu nama tebelnya tuh. Iya. Sementara yang pakai kayak gitu ada banyak men, yang ayo vaksin tuh ada banyak gitu. Nah tadi itu kita udah bahas Twitter sama Instagram nih, kita pindah lagi nih, soalnya platformnya masih banyak yang harus kita obrolin. Nah ini platform yang gue rasa paling banyak ngabisin banyak waktu kebanyakan orang, yaitu YouTube. Dan lagi-lagi di sini yang jadi pionir di antara kita bertiga tidak lain Bapak Sani nih yang duluan mainan YouTube. Jadi gue nanya duluan ke Sani nih, bedanya apa sih San? Era awal, era masa peralihan di menuju ke 2015 ke atas sama sekarang, YouTube yang lo ikutin atau yang lo bikin kontennya buat viewers lo? Gue kalau untuk konten wise, gue nggak tahu. Dulu gue sangat anti dengan video-video yang lebih dari menitnya 2 digit. Jadi kayak 10 ke atas nggak mau gue. Maksimal 10 berarti ya. Maksimal 10 karena dulu gue masih yang kayak pokoknya orang siapa sih yang mau nonton orang ngobrol lihat lewat 10 menit gitu kan. Terus dan makanya beberapa kalau misalnya gue bikin beberapa konten dan gue memang nggak tahu, gue dari dulu sukanya bikin konten yang ngobrol ya,
yang kayak gini-gini nih, kayak ngobrol gitu, bukan yang scripted yang harus gue baca skrip terus yang selamat datang di bla Iya. bla 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 sampai gitu kayak top 5 apa segala. Gue lebih enak ngalir kayak Lebih gini ke gitu. vlog Lebih sehari-hari gitu vlog. ya. Nah, ada sih waktunya gue sangat mengikuti Casey Neistat tuh ada, dan Siapa kayak sih yang enggak? siapa sih yang enggak, dan kayak Iya. sampai akhirnya gue ngapain ya gue ya gitu, gue bukan siapa-siapa juga gitu ya, walaupun akhirnya banyak mm, mendapatkan beberapa proyek di situ, tapi kayak yang bukan gue nih, bukan gue gitu. Jadi kayak gue sih dari dulu sampai sekarang, makanya kalau lu lihat konten gue lebih banyak ngobrol-ngobrol kayak gini sih, Bim. Kayak nggak tahu, gue seneng aja bikin gitu. Entah topiknya ya macam-macam. Gue sempat bikin yang kayak film screensavers, bikin yang khusus game gitu, Abuget, bikin khusus komik, bikin khusus Jepang-Jepangan gitu. Walaupun nggak semuanya bertahan, akhirnya tinggal screensavers sama Big Next Door yang gue bikin. Tapi gue sih sukanya gitu, karena itu dari awal gue pengen bikin konten yang gue pengen lihat gitu, bukan kayak oh gue harus ada sih masanya gue kudu jadi YouTuber yang menghasilkan gitu, punya ya udahlah gitu. Udah berdamai Iya. dengan itu gue gitu, kayak Iya. pokoknya Sekarang Itu apa yang lo suka aja lah gitu. itu setelah lo tahu ini gue tidak akan seperti Rans Entertainment. Akhirnya lo berdamai. Anjir. Atau dari awal lo udah ini. Dari awal lo udah berdamai. sebenarnya dari sekarang udah enggak, makanya gue bikin kontennya gitu-gitu aja. Karena dari kapan ya, pokoknya gue sempat ada waktunya ngejar banget, jadi kayak kan sebelum Mesti posting ini gitu ya. sebelum mesti posting, dan sebelum ini sebelum ada YouTube membuat peraturan 1000 post 1000 view, 1000 subscriber 1000 plus subscriber 4000 4.000 watch jam. time ya. Itu kayak dan gue lihat, dan gue waktu itu sempat ada di circle-nya kayak Tara Arts, kayak Dennis Adiswara gitu kan, bikin Layaria dan gitu-gitu. Terus kayak wow, this too much work, dan gue kayaknya kalau sendirian gue mati, gue kayaknya gini nggak bisa gue Dan gitu, ujung-ujungnya lo nggak happy juga kan dan bikinnya kalau karena kayak gitu karena ya. ngejar views tuh nggak enak gitu, akhirnya kayak ya Iya. sudahlah, gue pengen yang gue bikin, gue pengen lihat ya, yang gue pengen lihat aja, yang konten yang nggak ada di YouTube, gue pengen lihat apa, gue bikin itu gitu ya. Masalah akhirnya viewsnya cuma 500, 150 atau kadang-kadang bisa sampai 5.000 gitu ya bodo amat gitu, gue kayak bonus aja gitu bonus ya. aja. Yang penting gue enjoy enjoy proses bikinnya, dan ada konten kayak gini gue yang buat gitu. Kalau gue sih gitu. Berarti secara yang lo view pun, yang lo subscribe pun sama ya kayak gitu ya. Lo senengnya tuh yang kayak Casey Neistat gitu kan, yang cerita panjang ngobrol. Makanya sekarang yang gue subscribe pun kayak yang orang ngobrol kayak gini tentang pop culture gitu, atau tentang apapun topik yang gue suka ya. Video esai gitu. Video esai kan banyak, tapi nggak banyak, maksudnya bukan satu konten yang banyak disukain orang juga mungkin ya kalau di sini ya. Gue nggak tahu kalau di luar sih banyak, tapi kalau di sini kayaknya gue nggak ada, jarang yang melihat orang bikin konten video esai gitu. Itu sih pengen itu sih. Video esai itu apa sih? Yang kayak kalau misalnya lo nonton kayak apa sih namanya, ada tuh yang gue lupa. Jadi nge-breakdown satu film gitu, terus kayak ininya apa bagusnya gitu-gitu, kayak gitu-gitu. Terus kayak si apa tuh yang sekarang sinematik apa tuh? Ya kayak gitu. Terus kayak apa namanya, kayak yang bahas kayak ternyata manga Akira ini ada diikutin sama apa namanya, judul-judul kayak Star Wars dan lain-lain gitu, kayak gitu-gitu, kayak gitu. Gue nggak tahu sih, tapi dari deskripsi lo itu lo banget sih emang. Konten lo pun kayak gitu soalnya gitu. Iya. Jadi bener sih kayak gitu. Nah, Rik, kalau lo kan dari dulu kayaknya paling Casey Neistat nih di antara kita kan. Lo update banget soal doi gitu kan, dan lo sampai sempat explore, lo bikin konten yang lebih ke arah sana gitu. Apakah masih sama apa sekarang udah lo rubah, Rik? Masih sama. Sebetulnya sejatinya Sejatinya itu
ketika maksudnya gua tuh suka nonton video yang ya maksudnya yang nggak fabricated. Ya maksudnya mungkin vlog itu pun fabricated, tapi at least itu Ya, ada di sehari-hari. live lah gitu, sehari-hari gitu. Nah, Mm-mm. kenapa? Karena selain gua misalnya contohnya Casey Neistat lah, selain gua pengen lihat Casey Neistat, gua pengen lihat apa yang terjadi di New York New sehari-hari York, gitu. ya. Jadi zaman dulu lo berdua kelihatannya masih sama dan akhirnya menemukan zona nyaman tetap di situ gitu kan ya sebenarnya. Iya. Tambahannya kalau gua nonton YouTube sekarang adalah gua pengen tahu gimana setting webcam. Gimana Biar gue biar nggak pecah-pecah ya. beli mesin kopi, ya gue beli mesin espresso. Nih gimana Yeah. sih makainya biar bikin susu yang bener gitu. Ya gue cari tutorialnya. Itu lebih ke tutorial daily life lah ya. Iya. Emang kebutuhan bapak-bapak juga gitu kan. Ini tadi yang mau gue tarik kesimpulannya adalah ada hubungan sebenarnya dengan proses kita menjadi lebih dewasa ya, jangan nyebut tua. Tua itu hanya angka. Kalau Ari hanya waktu, tua itu hanya angka. Jadi menurut gue kita semakin tua itu semakin jadi. Semakin nyari yang nyamannya kita aja gitu. Kalau dulu gue ngerasa anjir video di atas 5 menit aja tuh gue udah males gitu. Mungkin karena gue masih muda, fokus expand gue juga masih pendek gitu ya. Jadi gue males gitu loh yang panjang-panjang. Sementara sekarang semakin berumur, gue justru nyarinya yang gue search gitu ya, gue ketik terus keluar di bawah 10 menit tuh gue skip. Karena gue males nanti kalau infonya ternyata cuma gitu doang gitu, kurang deep gitu. Iya. Bahkan gue udah lama nggak ngeliat tren YouTube dan kayak apalagi Indonesia ya, gue nggak pernah lihat karena ya isinya pasti akan potongan-potongan klip dari TV gitu-gitu kan. Iya. Tapi kalau dari sisi kreator itu bisa nggak sih maksudnya berpikir ya udah yang nyamannya buat kita, kayaknya nggak bisa. Itulah mengapa Siskin Indonesia mungkin akhirnya resign gitu kan, karena mungkin ngejar begitu ya. Itu yang in the day gue waktu itu tidak lagi mengejar AdSense karena gue lebih menarik atau lebih ngejar ke peluang apa yang bisa gue buat kalau gue upload di luar itu ini. Justru kan karena dari situ gue mulai dari situ gue banyak banget yang akhirnya ngajak kerjasama gitu, bahkan diundang ke kayak talk show, terus diundang bahkan sama YouTube-nya sendiri. Iya, itu juga benar sih, maksudnya jangan cuma ngandelin AdSense tapi peluang lo kerja sama brand, bahkan lo peluang ditawarin kerjaan di luar dari konten YouTube lo gitu. Lo kayak showing lo bisa bikin apa sih di YouTube gitu. Kita pindah nih. Nah, ini mungkin Ari bisa lebih kasih insight lebih banyak di platform yang ini. Kita ngomongin LinkedIn. LinkedIn lo gold nggak? Enggak. Gue tuh LinkedIn juga nggak terlalu utilize. Gue utilize kalau aduh bosan nih sama kerjaan gue mau nyari kerjaan lain, baru tuh gue utilize LinkedIn. Dan gue pakai LinkedIn itu kalau misalnya gini, gue mau ketemu sama orang, misalnya gue mau interview orang lah gitu, ada kandidat. Lo cek background dulu di situ. Ya walaupun gue udah terima CV-nya, gue akan ngecek dua LinkedIn-nya sama kalau ada Instagramnya gitu kan, nyampah nggak nih orang gitu segala macam. Kalau LinkedIn sih lebih ke ya sebelumnya ini align nggak sama yang di CV dia, kadang tuh dikasih CV-nya nggak update dibandingkan LinkedIn-nya kayak gitu-gitu. Di LinkedIn, ya. Orang tuh kadang ada dua kepribadian di LinkedIn sama kepribadian di Instagram, dan itu beda gitu. Kayak temen gue, menarik nih. Temen gue tuh di LinkedIn itu dia aktif, jadi dia kayak pokoknya kayak misalnya dia suka share pikiran-pikirannya dia gitu, atau misalnya dia habis interview siapa, ada pengalaman apa, dia post di situ. Misalnya kayak anak zaman sekarang tuh kalau menghadiri interview tuh gini. Tapi ketika dia di Instagram dia, itu tuh sama sekali nggak serius gitu.
Bahkan kayak dia bisa mengikuti menirukan Patricknya SpongeBob gitu di story Instagram. Akhirnya lo sebagai orang yang bakal nge-hire dia ngelihat itu sebagai kelebihan apa enggak sebenarnya tapi? Tergantung sih, tergantung kebutuhannya. Kadang-kadang kan gini, ada orang yang terlalu happy banget, maksudnya secara portfolio bagus gitu kan, portfolio di LinkedIn-nya, kuliahnya di mana, udah ngapain aja gitu. Cuma kalau gue ngelihat postingan Instagramnya merepresent cheat post, kadang bukan cheat post sih, maksudnya cheat postnya gue nggak masalah, cuma kadang-kadang bisa kebaca dia itu misalnya apa-apa diposting, atau misalnya dia kadang terlalu happy, tapi bisa juga terlalu sedih. Nah, berarti ini emosi tidak akan stabil nih gitu. Kalau misalnya cuma shit post ya oke lah. Cuma kalau misalnya yang tendensius berbahaya gitu ya. Berbahaya nggak deh, masih ada yang agak males ya. Kandidatnya. Di kita itu jauh lebih populer TikTok dari dulu daripada Snapchat. Karena padahal menurut gue TikTok itu adalah perkembangan dari Snapchat. Cuman dibikin lebih cheesy aja dan itu sesuai pastinya sama pangsa pasar di Indonesia. Nah, dari TikTok sendiri apa Ri yang lo bisa share? Ya sama lah sebetulnya kan platform TikTok dan platform-platform sharing video yang lain kan sebetulnya untuk menampilkan bakat gitu kan. Kalau waktu itu dibuka, waktu itu ada. Ya kayak kalau bukan TikTok ada Bigo gitu kan sebetulnya. Iya, nanti kita bahas juga itu Bigo. Iya. Di situ kan dibilangnya untuk menampilkan bakat, ya kan? Nah, cuma yang paling gampang ya joget-joget cringe gitu kan. Nah, tapi seiring berjalannya waktu sebetulnya kalau lo lihat sekarang TikTok dan nggak cuma itu. Meskipun yang itu masih ada, tapi joget-jogetnya jelasnya tetap ada. Bedanya sekarang yang joget lebih cakep gitu. Tapi tetap joget ya. Iya, lebih cakep dan ada koreo. Nah, tapi yang ada lagi sekarang bermunculan adalah sebetulnya versi pendek dari ya kayak misalnya YouTube atau kayak gini lah, review-review. Gue sekarang kalau misalnya ke Bandung, bingung mau makan apa gitu kan, gue bukanya TikTok gitu. Karena di situ dengan 60 berapa sih dia? 60 detik 60 gitu detik, kan. sampai bisa 3 menit, bisa 3 menit sekarang. Bisa 3 menit, ya? Tapi kebanyakan jadi panjang ya sekarang pendek, ya? Kan? Iya, sebenarnya jadi panjang, lama-lama jadi nggak jelas lagi nih. Tapi itu jadi sudah YouTube. Menggambarkan kayak di YouTube. Ada tempat ini, tempat di sini, dan itu gue save-savein semua. Jadi awal tahun ini tuh gue sempat ya mencoba untuk terjun lah ke TikTok. Karena menurut creator YouTube, TikTok itu no-brainer kalau lo mau jadi creator gitu loh. Karena engagement-nya, terus traffic-nya tuh gila-gilaan gitu ya. Nah kalau dari segi content creating-nya sendiri San, lo udah mulai bikin kan di TikTok gitu? Beberapa udah, tapi masih kayak repurpose dari beberapa konten gue yang udah gue bikin di YouTube atau di Instagram sih. Jadi belum yang khusus khusus TikTok. Misalnya gitu. apa tuh? Yang lo repost? Gue bikin kayak balik lagi ada game-gamean, soal game-gamean sama ini opening sinetron yang gue suka bikin itu. Nah, itu bumper sinetron gitu ya. Bumper sinetron itu gue suka post di situ gitu, ke Koreaan gitu karena sebenarnya katanya kalau misalnya TikTok pengen gampang itu kan kita harus pakai si lagu-lagu yang lagi ini nih, lagu yang populer di situ gitu. Jadi lebih gampang untuk konten kita kelihatan ke FYP kalau kata itu FYP. Nah terus sekarang fenomena yang ada semenjak TikTok itu jadinya saking serunya TikTok itu dia sampai dibawa-bawa ke platform lain kayak yang lo lakuin juga gitu kan dari awal-awal di Instastory, terus sekarang juga di Twitter juga banyak, bahkan ada akun khususnya yang ngebahas topik tertentu di TikTok gitu. Dan itu kan kelihatan banget ada logonya TikTok gitu kan yang di-post di kayak di YouTube Short juga gitu, di Instagram Reels juga gitu.
Itu juga sih sebenarnya yang bikin gue udahlah nggak usah follow TikTok, apa dilihat dia di platform lain juga ada gitu. Nah, di Twitter sendiri menurut gue itu jadi yang paling banyak. Dia bisa merepost berbagai konten di platform lain. Bahkan platform-platform yang tadinya kita pikir udah nggak musim kayak Snapchat itu tadi, tapi ternyata masih masih musim di repost orang di Twitter, sampai ke platform yang tadinya kita pikir kita nggak ngerti kalau itu ada. Nah, buat gue itu adalah platform OnlyFans yang ternyata banyak dipromosiin di Twitter. Nah, sampai sejauh mana lo aware terhadap OnlyFans, Om? Saya aware, tapi saya tidak pernah akses. Iya, gue aware bayar juga, sih. tapi iya, soalnya bayar. Coba kalau nggak bayar. Justru itu. Kalau nggak bayar lo pasti akses dong untuk cari insight. Oh, mungkin pertanyaannya gini, lo tahu OnlyFans dari mana? Gue Twitter sih. Kalau gue kayaknya tahu sih. Gue Twitter. Gue juga tahu. Gue Twitter. Di Twitter lo lagi ngapain sampai akhirnya ketemu OnlyFans? Karena ada teman gue yang fotografer yang modelnya punya OnlyFans. Oke. Gitu. Jadi kayak namanya? Ya modelnya siapa? Kayaknya lu pada tahu lah ya. Tapi kayak kebayangkan siapa gitu ya. Nggak tahu sih. Tapi nanti setelah belum San. Belum tahu San. Belum. Ya, iya. Belum. Ya sekarang juga nggak apa-apa. Nanti kan dikat. Tapi boleh lah buat nanti abis ini kita discuss lebih lanjut. Offline. Iya, ya di share lah. Di grup tolong ditulis lah. Boleh. Iya. Boleh. Nanti dibacain sama Bimo. Tapi memang kemunculannya, maksudnya OnlyFans ini jadinya identik sama ya yang begitu-begitu gitu. Pamer bakat. Pamer bakat. Iya. Pamer bakat bertema birahi akhirnya kan. Nah, tapi ya dari yang gue pelajarin itu awalnya tuh nggak kesana ternyata. Itu kebetulan aja jadi kebentuk kesana akhirnya. Sebenarnya itu kan kayak Patreon kan. Itu kayak Patreon kan sebenarnya kan. Kayak Patreon kayak karya karsa gitu yang lu bisa. Kayak karya karsa betul. Lebih ke artis dia sebenarnya. Lu bisa ke artis as if ini ya, apa namanya? Penggiat seni ya, penggiat seni gitu. Akhirnya jadi kesana. Abis ini. Betul, abis ini langsung Bigo. Udah antriannya udah kesana, Pak. Cepet banget Bimo. Abis ini gue simpen aja buat Bigo. Karena buat Bigo ya. Agak mirip bedanya. Betul. OnlyFans-nya bayar gitu. Oh enggak, gitu sebetulnya OnlyFans tuh ada yang bayar ada yang enggak deh setahu gue kan. Jadi kayak ada porsi yang kalau lo nggak bayar, lo hanya melihat karya gue yang ini. Tapi kalau bayar, bener kayak karya karsa berarti ya. Bener kayak karya karsa kan. Karsa juga bisa disetting. Ada yang free, ada yang kalau misalnya 10.000 dapat yang ini, 15.000 dapat yang ini gitu ya. Nah, platform yang dari tadi disebut Ari sama gue yang udah jauh lebih pionir daripada siapa namanya si OnlyFans. OnlyFans itu kan Bigo ya, setahu gue gitu. Nah, cuman Bigo ini gue nggak sempat research. Awalnya tuh dia gimana sih? Kok jadi mirip sama Frogcam ya gitu? Kalau pada nanya Frogcam itu apa ya itulah sama sebenarnya. Tuh tahu nggak, Ri? Bigo itu awalnya gimana? Gue nggak tahu Bigo awalnya gimana. Enggak. Lo maksudnya awalnya gimana tuh ditujukan buat apa atau gimana? Betul. Aslinya tuh buat apa sih sampai akhirnya jadi live esek-esek gitu. Nggak mungkin langsung live esek-esek dong. Enggak, tapi sebetulnya sekarang itu udah nggak esek-esek loh. Tapi mungkin cerempet iya. Karena kapan terakhir lo lihat Bigo? Udah lama sih. Udah lama. Temen dia ngaku San. Iya makanya nggak ngeles nih. Gosip-gosipnya ini selepas jam 12 akan lebih gitu kan. Lo kadang-kadang akan melihat yang ini. Emang dulu tuh kayaknya ada tuh mungkin di YouTube pernah ada yang upload kayak nggak sengaja kelihatan atau emang sengaja dilakukan kayak gitu.
Tapi sebetulnya ada juga orang yang emang ini cover lagu atau nge-DJ atau bahkan gue ngeliat ada ustadz ceramah itu di Bigo Live. Beneran. Oke. Iya. Jadi kayak kan bisa komen kan. Lalu komen di situ si bapaknya ini ya menanggapi sambil berceramah. Ada juga yang kayak gitu. Jadi memang bener-bener lebar gitu per postnya. Tapi seiring berjalannya waktu, gue tuh sempat ngelihat ada yang live gitu ya. Dia bilang role-nya si Bigo tuh berubah. Jadi jadi kayak ada ininya lah, ada community apa kalau di Instagram community guideline gitu. Dan memang ada yang monitoring, ada mata elangnya gitu. Ketika kelihatan lo tiba-tiba joget sambil bugil itu langsung di take down gitu. Oh. Nah, gue nggak tahu nih kalau sekarang tuh kayak gitu. Ya itu kayaknya tahun lalu apa 2 tahun lalu terakhir gue lihat begitu, ada yang komen begitu. Makanya kayaknya udah nggak ada lagi yang itu ya, paling cuma begini-gini kan, jogetnya gini-gini. Iya. Hafal banget kayaknya terus hari itu. Yang gini-gini biar gerak gitu kan, terus sambil yang aduh udah mau ngantuk, udah mau tidur nih ngantuk gitu-gitu doang. Tapi selebih itu udah nggak ada lagi. Tapi yang gue nggak tahu konsepnya Bigo tuh kan adalah lu ada yang bisa ngirim mawar, ngirim apa gitu kan, banyak ngirim-ngirim digital gift gitu kan. Itu tuh jadinya duit ke si kreatornya ini. Itu kayaknya bisa di ini deh, harusnya ya kalau misalnya gue lihat yang lain-lain dikonversi. Jadi misalnya lu kasih berapa mawar gitu, 1 mawar bisa lu ngumpulin berapa mawar, nanti si mawarnya itu bisa dikonversi jadi uang. Apakah itu ntar bisa di cash out gitu kali ya? Cash out. Iya. Kayak koin main poker gitu ya. Bisa di cash out ya. Ya, kayak gitu. Di malam gua buka Bigo lagi ya, pengen tahu. Ya, San coba buka satu layar lagi lah, kita live Bigo di layar keempat. Ada platform-platform yang dari dulu itu bermunculan tapi tidak berumur panjang ya. Misalnya MySpace dulu juga nggak terlalu panjang umurnya. Pet sendiri itu juga nggak terlalu panjang umurnya. Nah, terus sekarang ada yang sempat awalnya itu booming, kontroversial karena gaya dia muncul ke pasar, tapi kelihatannya sih nggak akan berumur panjang juga. Itu adalah Clubhouse yang dari segi bisnis tuh dia barrier to entry-nya tuh rendah banget gitu. Orang bisa niru dengan mudah gitu kan platform kayak begitu. Dan gitu. Sudah ada. Dan sudah ada langsung dibikin gitu kan, sama Twitter, Facebook juga katanya juga mau bikin gitu. Dan terbukti platform aslinya kalau gue lihat sekarang ya sudah nggak seramai dulu gitu. Orang-orang yang dulu gue follow, gue harapin untuk banyak ngomong, gue suka dengerin orang ngomong tanpa gue harus ngomong gitu ya, kayak Ernest, terus kayak Gita Wirjawan, terus apa orang-orang top yang lain lah yang ngomongnya enak gitu ya. Udah pada malas login gitu, dan padahal udah pada bilang juga terang-terangan udah pada uninstall juga gitu. Sebenarnya dari awal kan itu dari awal kan ya benar kata lu, itu lebih berat ke fitur sih sebenarnya daripada ke satu sosial media platform baru, platform. Terus dan benar dengan cepat direplikasi sama Twitter, dan selama gua coba pakai memang orang lebih suka Twitter Space karena mungkin nggak perlu effort ngumpulin orang lagi kali ya. Orang-orang baru. Kalau Clubhouse kan dari awal lagi, terus lu harus ngumpulin lagi orang gitu kan. Walaupun memang sebenarnya kalau gue lihat lebih ada beberapa fitur yang enak di Clubhouse nggak ada di Twitter Space, tapi kayak Twitter ya udah lu udah lama, lu udah ngumpulin lama tuh followers gitu ya. Dan begitu lo bikin satu space, lo bisa dengan mudah ngasih tahu ke ke follower lo, yuk gue bikin nih gitu. Kayak terakhir gue bikin. Iya, nggak perlu. Dibikin langsung. Nggak perlu pindah platform ya. Nggak perlu pindah platform, terus dan ya bisa gitu juga, bisa hampir ya fitur dasarnya sama lah sama Clubhouse kan, gitu. Jadi orang juga lebih akan males untuk pindah-pindah platform sih. Clubhouse tuh maksimal berapa sih yang bisa ngobrol?
Bisa jadi di depannya, depan Nggak tahu kalau depan kalau apa kalau si Space 10, kalau harusnya sama sih. Enggak, lebih kalau itu Clubhouse bisa banyak setahu gue. Bisa ya? Kayaknya bisa 50 gitu. Bisa banyak. Gue masuk Clubhouse itu cuma sekali aja tuh yang waktu dengerin Sunny itu. Nah, ini juga Kayak pertama kali Iya, gue nyoba Clubhouse sebenarnya karena iya. selama ini baru download dan karena waktu 2 minggu pertama itu kan rame banget ya. Maksudnya yang baru waktu itu Waktu masih rame iPhone banget. apalagi. Tiap hari ada gitu sampai kalau nggak salah sampai ada obrolan tengah malam jam 1 jam 2 tuh masih ada gitu. Tapi semenjak masuk udah akhirnya ada di Android, ya udah gitu. Jadi 2 minggu pertama doang itu yang getol banget orang-orang sampai temen gue Tapi tuh sampai menurut ada. menurut lo kenapa? Kenapa seumur jagung? Apa memang orang Indonesia itu malas berdiskusi? Nggak malas berdiskusi sih, bukan lebih ke FOMO menurut gue karena satu apa namanya mungkin yang awal-awal kan terkesan eksklusif tuh, semua orang harus punya, harus nyoba gitu kan. Jadi 2 minggu itu gencar banget, begitu udah dapat mungkin ya oh gini doang gitu, ternyata kayak audio. Karena kan waktu itu kan masih pakai sistem invitation kan, jadi kesannya eksklusif banget, baru bisa dipakai di orang yang pakai iPhone doang. Jadi emang dibangun dari kontroversi gitu. Dan sesuatu yang dibangun dari kontroversi biasanya nggak panjang umurnya. Dan yang ngomong juga dulu kan langsung kayak kata Bimo tadi, ada Gita Wirjawan, ada Ernest, ada CEO yang memang startup yang ini banget gitu. Jadi kayak ini itu kayaknya banget nih. Ini ya. Kayaknya mulai ramenya itu ketika Elon Musk pakai ya. Iya. Sebelum Gita Wirjawan dan teman-teman. Iya kan? Kayaknya apa ya? Salah satunya yang bikin itu Elon Musk. Menurut lo bakal banyak bermunculan lagi Clubhouse yang lain nggak? Atau ini terakhir? Menurut gue sih ini terakhir. Kalau yang platformnya berbasis audio ya. Iya. Kalau lo nggak punya sesuatu yang baru gitu. Intinya lo berdua apa ya? Bukan keberatan ya. Lo cukup nyaman gak sih dengan perubahan era sosmed zaman sekarang dibandingin awal-awal 2000 ketika sosmed tuh belum dimonetisasi. Nah intinya tuh itu, sekarang tuh semua serba dimonetisasi. Gue berada di tengah-tengah sih, kayak enak sih sebenarnya kalau misalnya semua apa namanya, semua yang pakai sosmed itu kayak nyantai gitu, kayak ya udah sosmed gitu yang ya you can talk about anything dan tidak gampang tersinggung. Itu sih sekarang ya, gampang tersinggung itu sangat apa namanya ya, mungkin juga karena pandemi juga ya, jadi orang kayak releasing stressnya mungkin kalau gampang sensi jadi gampang sensi gitu. Tapi ya it could be better sih sebenarnya kalau misalnya vibe-nya kayak awal-awal baru rilis gitu, itu be better sih. Monetize sebenarnya nggak apa-apa, menurut gue monetize nggak apa-apa, karena itu juga in the end of the day pasti banyak yang terbantu dengan apa namanya kehidupannya dengan itu ya. Tapi ininya aja sih kayak sense of apanya ya namanya ya, belonging. Kok belong? sense buat ngetahuin kalau si media sosial ini emang ya buat tempat have fun aja sebenarnya gitu, buat tempat releasing stress yang bener gitu, bukan yang negatif yang apa-apa dikomentarin apa-apa. Itu aja kayaknya. Bapak Ari, ada yang mau ditambahin dari kesimpulan kita malam ini? Tidak ada. Pesan saya jangan baper-baper buat para netizen. Sebetulnya platformnya tidak salah. Karena dari waktu ke waktu begitu. Orangnya aja yang berubah jadi makin rese. Iya, betul. Iya, karena sudah 2 jam ya, kita juga harus menjaga kesehatan kita sebagai om-om parubaya. Sebaiknya kita mulai beristirahat malam ini. Ini udah jam 1 pagi di timeline kita, di real time timeline kita. Semoga bermanfaat bagi yang ngikutin podcast kita. Kalau nggak bermanfaat, minimal menghibur lah. Jadi nggak stres-stres amat ya di masa pandemi kayak gini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Oke, cukup sekian bersama saya Bimo Nuksmo, dan di sebelah sana saya halo, saya Sani.
Dan di sebelah sini saya ada Ari HW. HW-nya apa? Tetap ya harus Hanya ada. waktu. Yang Harus sama dong. waspada. Apalagi yang lain? Harus waspada. Harus waspada. Mantap. Karena ini Mantap. sosial media bisa Betul. merekam jejak digital ya. Harus Waspadalah, waspadalah. Waspadalah.